Kemudian, dari sedikit ke sedikit membawa pula, sehingga jiwa itu suka malas dan dengan sendirinya tiada memperhatikan hasil lagi. Lalu hilanglah fadlilat fik, keutamaan fikih. Begitu pula, perbuatan-perbuatan maksiat yang kecil-kecil. Sebahagian daripadanya menghela kepada sebahagian lainnya. Sehingga pokok kebahagiaan itu lenyap, disebabkan runtuhnya pokok iman pada kesudahannya, al-hatimah. Sebagaimana mengulang-ulangi satu malam, tiada membekasnya pada jiwa fiknya, tetapi jiwa fik itu lahir sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, seperti tumbuhnya badan dan tingginya tubuh. Maka seperti itu pula, taat yang sekali tiada terasa membekasnya pada pembersihan jiwa dan pensuciannya pada waktu itu juga. Tetapi tiada seyogyalah dipandang hina ketaatan yang sedikit. Sesungguhnya, jumlah yang banyak daripada ketaatan itu, yang membekas. Dan jumlah yang banyak itu terkumpul dari satu-satu. Masing-masing dari satu itu mempunyai bekas. Lalu dari satu-satu ketaatan itu mempunyai bekas, walaupun tersembunyi. Maka sudah pasti masing-masingnya mempunyai pahala. Pahala itu adalah timbalan dari bekas tersebut. Begitu pula perbuatan maksiat. Berapa banyak ahli fakih, menganggap mudah, dengan mengosongkan sehari semalam, tiada membaca fiknya. Dan begitulah dengan berturut-turut, menangguhkan dirinya bekerja dari hari ke hari. Sehingga tabiatnya keluar, tiada menerima fik lagi. Begitulah, orang yang menganggap enteng terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang kecil-kecil, dan membuat dirinya menangguhkan akan bertaubat nanti dari hari ke hari berturut-turut. Sehingga tiba-tiba ia disambar oleh kematian, atau kegelapan dosa bertindis lapis pada hatinya, dan sudah sukar ia bertaubat. Karena yang sedikit itu membawa kepada banyak. Lalu hatinya menjadi terikat dengan rantai-rantai nafsu syahwat, yang tidak memungkinan terlepasnya dari cengkeraman kukunya. Itulah yang dimaksud dengan tertutupnya pintu taubat. Dan itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala, dan kami adakan tutup di hadapan dan di belakang mereka. Lalu mereka kami tutup, sebab itu, mereka tiada menampak. Surat 36 Yasin ayat 9. Dan karena itulah, Ali berkata, sesungguhnya iman itu menampak pada hati sebagai titik putih. Semakin iman itu bertambah, maka putih itu pun bertambah. Apabila iman seseorang hamba Allah itu telah sempurna, niscaya putihlah hatinya seluruhnya. Dan nifak itu, sesungguhnya menampakkan pada hati sebagai titik hitam. Semakin nifak itu bertambah, maka semakin bertambah pula hitam itu. Apabila nifak itu telah sempurna, niscaya hitamlah hati itu seluruhnya. Apabila Anda telah mengetahui bahwa akhlak yang baik itu, sekali adanya disebabkan tabiat, karakter, dan fitrah kejadiannya, sekali adanya disebabkan oleh kebiasaan perbuatan-perbuatan yang baik. Sekali disebabkan melihat orang-orang yang berbuat baik dan menemani mereka, sedang mereka itu teman-teman kebaikan dan saudara-saudara yang menegakkan perbaikan, islah. Karena tabiat itu mencuri dari tabiat orang lain yang buruk dan baiknya. Maka siapa yang menonjol pada dirinya tiga arah, sehingga ia menjadi orang yang mempunyai keutamaan pada tabiat, kebiasaan dan belajar, maka ia berada pada keutamaan yang penghabisan. Barang siapa hina disebabkan tabiatnya dan kebetulan mempunyai teman orang-orang jahat, lalu ia belajar dari mereka itu. Dan mudahlah sebab-sebab kejahatan mengalir kepadanya, sehingga dibiasakannya. Maka orang itu pada kejauhan yang penghabisan dari Allah, Azza wa Jalla. Di antara dua tingkat tersebut tadi, terdapatlah orang-orang yang bermacam-macam tentang arah-arah ini. Masing-masing mempunyai tingkat, tentang dekat dan jauhnya, menurut yang dikehendaki oleh sifat dan keadaannya. Barang siapa berbuat seberat biji sallallahu alaihi wasallam kebajikan, niscaya dilihatnya. Maka barang siapa berbuat seberat biji sallallahu alaihi wasallam kebajikan, niscaya dilihatnya.
Dan barang siapa berbuat seberat biji sallallahu alaihi wasallam kejahatan, niscaya dilihatnya. Allah tiada menganiaya mereka, tetapi mereka sendiri menganiaya dirinya. Penjelasan, penguraian jalan kepada pendidikan akhlak. Dari dahulu Anda sudah mengetahui, bahwa kelurusan pada akhlak, ialah sehatnya jiwa. Dan cenderung, miring, dari kelurusan itu bencana dan penyakit pada jiwa, sebagaimana kelurusan pada sifat tubuh, adalah sehatnya tubuh. Dan miring dari kelurusan sakit pada tubuh. Maka hendaklah badan manusia kita ambil menjadi contoh. Maka kami katakan, bahwa seperti, jiwa pada pengobatannya ialah dengan menghapuskan semua perbuatan keji dan akhlak rendah dari jiwa. Dan menarik segala sifat keutamaan dan akhlak yang baik kepada jiwa. Seperti badan pada pengobatannya ialah, menghapuskan segala penyakit daripadanya. Dan mengusahakan serta menarik kesehatan kepadanya. Sebagaimana menurut biasanya sifat badan itu asalnya kelurusan. Sesungguhnya perut itu menderita kemelaratan, disebabkan hal-hal yang mendatang dari makanan udara dan hal ihwal keadaan. Maka begitu pula tiap-tiap anak itu dilahirkan, dalam keadaan kelurusan, sehat kejadian, fitrahnya. Ibu bapaknya lah yang membuatnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya, dengan kebiasaan dan pengajaran, maka perbuatan-perbuatan keji itu diperolehnya. Sebagaimana tubuh manusia itu, pada mulanya tidaklah dijadikan sempurna. Sesungguhnya ia sempurna dan kuat, dengan pertumbuhan dan pendidikan dengan makanan. Maka begitu pula jiwa, dijadikan dalam keadaan kurang, yang menerima kesempurnaan. Jiwa itu sempurna dengan pendidikan, pembersihan akhlak dan pemberian makanan ilmu pengetahuan. Sebagaimana badan, kalau ia sehat, maka kedudukan dokter itu, menyiapkan undang-undang yang menjaga kesehatan. Dan kalau ia sakit, maka kedudukan dokter itu membawa kesehatan kepadanya. Maka begitu pula jiwa Anda, jikalau dia itu suci, bersih dan terdidik, maka seyogyanya diusahakan memeliharanya. Dan membawa tambahan kekuatan kepadanya dan mengusahakan tambahan kebersihannya. Jikalau dia itu tidak sempurna dan tidak bersih, maka seyogyanya diusahakan membawa yang tersebut tadi kepadanya. Sebagaimana penyakit yang merubah kelurusan badan, yang mewajibkan sakit itu, tidak diobati, selain dengan lawannya. Maka jikalau penyakit itu dari panas, maka diobati dengan dingin. Dan jikalau dari dingin, maka diobati dengan panas. Maka begitu pula lah perbuatan hina yang menjadi penyakit hati itu, obatnya, ialah, dengan lawannya. Maka penyakit kebodohan diobati dengan belajar. Penyakit kikir, diobati dengan kemurahan. Penyakit sombong dengan merendahkan hati. Dan penyakit rakus dengan menahan diri dengan rasa berat, dari sesuatu yang diingini. Sebagaimana harus menanggung kepahitan obat dan sukarnya bersabar dari yang dirindukan, untuk pengobatan badan yang sakit, maka begitu pula harus menanggung kepahitan mujahadah, bersungguh-sungguh menahan diri, dan sabar untuk pengobatan penyakit hati. Bahkan lebih utama lagi, sesungguhnya penyakit badan itu dapat terlepas dengan mati. Sedang penyakit hati kita berlindung dengan Allah Ta'ala adalah penyakit yang berkekalan sesudah mati, untuk selama-lamanya. Sebagaimana tiap-tiap yang dingin itu, tidak baik untuk penyakit, yang sebab-sebabnya panas, kecuali apabila ada dalam batas yang tertentu. Dan yang demikian itu berbeda, dengan keras dan lemahnya, terus-menerus dan tidaknya, banyak dan sedikitnya. Dan harus pula mempunyai timbangan, untuk mengetahui kadar yang bermanfaat daripadanya. Dan kalau timbangannya tidak dijaga, niscaya bertambahlah kerusakan. Maka begitu pula hal-hal yang bertentangan, anaka idol, yang menjadi pengobatan akhlak, haruslah mempunyai timbangan, ukuran. Sebagaimana ukuran obat diambil dari ukuran penyakit, sehingga dokter tiada mengobati, sebelum ia mengetahui, bahwa penyakit itu dari panas atau dari dingin.
Kalau penyakit dari panas, maka diketahuinya dari derajatnya, lemah atau kuat. Apabila ia telah mengetahui yang demikian, niscaya ia menoleh kepada keadaan badan, keadaan massa, perusahaan si sakit, umurnya dan hal ihwalnya yang lain. Kemudian barulah diobatinya menurut hal-hal tadi. Begitu pula guru, syaikh, yang ajarannya, yang menjadi dokter jiwa murid-murid dan yang mengobati hati orang-orang yang meminta petunjuk padanya. Seyogialah tidak memaksa murid-muridnya dengan latihan dan hal-hal yang memberatkan pada mata pelajaran tertentu dan pada jalan tertentu, sebelum ia mengetahui akhlak dan penyakit mereka. Sebagaimana dokter, jikalau mengobati semua orang sakit dengan semacam obat saja, niscaya akan membunuh kebanyakan orang sakit. Maka begitu pula guru, jikalau menunjukkan jalan kepada murid-muridnya, dengan semacam saja dari latihan, niscaya membinasakan dan mematikan hati mereka. Akan tetapi, seyogialah memperhatikan tentang penyakit murid, tentang keadaannya, umurnya, sifat tubuhnya dan latihan apa yang disanggupi oleh tubuhnya. Dan berdasarkan kepada yang demikian, dibina latihannya. Kalau murid itu masih permulaan, tidak mengetahui batas-batas agama, maka pertama-tama, diajarkan bersuci, salat dan ibadah-ibadah zahiriyah. Kalau ia berkecimpung dengan harta haram atau mengerjakan perbuatan maksiat, maka pertama-tama, disuruh meninggalkan perbuatan tersebut. Apabila zahiriyahnya terhias dengan ibadah dan anggota tubuhnya suci daripada perbuatan maksiat zahiriyah, niscaya diperhatikan dengan tanda-tanda keadaannya, kepada batiniyahnya, untuk diteliti akhlaknya dan penyakit hatinya. Kalau kelihatan padanya harta berlebihan dari kadar yang dibutuhinya, maka diambil yang berlebihan itu dan diserahkan kepada amal sosial, al-khairat. Dan hatinya kosong dari harta itu, sehingga ia tidak menoleh kepada harta itu lagi. Kalau ia kelihatan keras kepala, sombong dan mulia diri, yang mengerasi padanya, maka ia disuruh keluar ke pasar, untuk meminta bantuan pada orang dan meminta-minta. Maka sesungguhnya sifat mulia diri dan merasa diri kepala itu, tidak dihancur, selain dengan sifat hina diri. Dan tiada kehinaan yang lebih besar, dari kehinaan meminta-minta. Maka dipaksakan ia melakukan demikian beberapa lamanya. Sehingga hancurlah sifat kesombongan dan kemuliaan dirinya. Sesungguhnya sombong itu termasuk penyakit yang membinasakan. Begitu pula sifat keras kepala, suka melawan. Kalau kelihatan yang menonjol pada murid itu kebersihan pada badan dan pakaiannya dan kelihatan hatinya cenderung kepada yang demikian, karena gembira dan menaruh perhatian kepadanya, niscaya murid tersebut dipergunakan untuk mengurus kamar mandi dan membersihkannya, menyapu tempat-tempat yang kotor, dibiasakan di dapur dan tempat-tempat yang berasap. Sehingga bercampur aduklah sifat keras kepalanya pada kebersihan itu. Karena orang-orang yang membersihkan pakaiannya, menghiasinya dan mencari potongan-potongan kain yang bersih dan kain-kain sajadah yang berwarna itu, tiada berbeda di antara mereka, dengan pengantin wanita yang menghiasi dirinya sepanjang hari. Tiada berbeda di antara manusia yang menyembah dirinya atau menyembah patung berhala. Maka manakala ia menyembah selain Allah Ta'ala, niscaya ia terhijab, terdinding, dari Allah Ta'ala. Dan orang yang memelihara, membiarkan, pada kainnya sesuatu, selain dari kainnya itu halal dan suci, di mana hatinya menoleh kepadanya, maka orang tersebut sibuk dengan dirinya. Di antara latihan yang halus-halus, apabila murid itu tidak begitu mudah dengan serta-merta meninggalkan sifat keras kepala, suka melawan, atau sifat yang lain dan tidak mudah dengan sekaligus lawan dari sifat itu, maka seyogialah ia memindahkannya dari akhlak yang tercela itu, kepada akhlak lain yang tercela yang lebih ringan daripadanya. Seperti orang yang membasuh darah dengan kencing, kemudian ia membasuh kencing dengan air, apabila air itu tidak menghilangkan darah. Sebagaimana anak-anak di sekolah suka bermain bola,
mainan tongkat dan lain-lain yang serupa dengan itu. Kemudian ia berpindah dari permainan kepada perhiasan dan pakaian-pakaian yang indah. Kemudian, ia berpindah dari itu dengan penggemaran menjadi kepala dan mencari kemegahan. Kemudian, ia berpindah dari kemegahan itu dengan penggemaran pada akhirat. Maka begitu pula, orang yang tidak membolehkan dirinya meninggalkan dengan sekaligus, maka hendaklah ia berpindah kepada sifat kemegahan diri yang lebih ringan daripadanya. Dan begitu pula sifat-sifat yang lain. Demikian juga, apabila ia melihat sifat rakus kepada makanan yang mengerasi pada dirinya, niscaya mengharuskan ia berpuasa dan menyedikitkan makanan. Kemudian, ia memaksakan dirinya menyediakan makanan-makanan yang lezat dan dihidangkannya kepada orang lain. Dan dia sendiri tidak makan dari makanan-makanan itu. Sehingga dengan demikian, dapat ia menguatkan dirinya. Lalu ia membiasakan sabar dan hancurlah sifat rakusnya. Begitu pula, apabila ia melihat seorang pemuda yang ingin kawin, sedang pemuda itu tidak mampu perbelanjaan, maka disuruhnya berpuasa. Kadang-kadang nafsunya tidak tenang dengan demikian. Maka disuruhnya berbuka puasa, semalam dengan air, tanpa roti dan semalam dengan roti, tanpa air. Dan dilarangnya terus makan daging dan lauk pauk, sehingga dirinya hina dan nafsu syahwatnya hancur. Maka tiada obat pada permulaan keinginan yang demikian, yang lebih bermanfaat, selain dari lapar. Kalau dilihatnya sifat marah mengerasi padanya, niscaya haruslah ia bersifat sopan santun dan berdiam diri. Dan ia dikerasi oleh orang-orang yang menemaninya, terdiri dari orang-orang yang padanya berakhlak buruk. Dan ia harus melayani orang yang buruk akhlaknya itu, sehingga ia melatih dirinya menanggung perasaan bersama orang itu. Sebagaimana diceritakan dari sebahagian mereka, bahwa ia membiasakan dirinya bersifat sopan santun dan menghilangkan sifat kesangatan amarah dari dirinya. Lalu ia menyewa orang yang akan memaki-makinya di muka orang banyak. Dan ia memaksakan dirinya sabar dan menutup rapat amarahnya. Sehingga sifat sopan santun itu menjadi sifat kebiasaan bagi dirinya, di mana kemudian dijadikan menjadi pepatah. Sebahagian mereka merasa dirinya pengecut dan lemah hati. Lalu ia bermaksud memperoleh akhlak keberanian bagi dirinya. Maka ia berangkat dengan jalan laut pada musim dingin, ketika ombak sedang pukul-memukul. Orang-orang Hindu yang suka beribadah, mengobati kemalasannya dari beribadah, dengan berdiri sepanjang malam sebelah kaki. Sebahagian guru, syaikh, pada permulaan keinginannya beribadah, adalah malas berdiri. Lalu mengharuskan dirinya berdiri di atas kepalanya sepanjang malam, supaya mudah ia berdiri di atas kaki dengan penuh kepatuhan. Sebahagian mereka mengobati dirinya dari kecintaan kepada harta, dengan menjual semua hartanya dan melemparkannya dalam laut. Karena ia takut dengan membagi-bagikannya kepada manusia, akan timbul sifat kebanggaan diri dengan sifat kemurahan itu dan sifat ria dengan pemberian tersebut. Contoh-contoh ini memperkenalkan kepada Anda jalan pengobatan hati. Dan tidaklah maksud kami menyebutkan obat tiap-tiap penyakit. Sesungguhnya yang demikian akan datang nanti pada kitab-kitab yang masih tinggal, yang akan dibicarakan. Sesungguhnya maksud kami sekarang itu memberitahukan bahwa jalan keseluruhan pada pengobatan itu ialah menempuh jalan yang berlawanan dari yang diingini oleh hawa nafsu dan yang dicenderunginya. Allah Ta'ala telah mengumpulkan yang demikian semuanya dalam kitabnya yang mulia dalam suatu kalimat saja, dengan firman-Nya, dan adapun orang yang takut di hadapan kebesaran Tuhannya dan melarang dirinya dari keinginan yang rendah, hawa nafsu. Sesungguhnya sorga tempat kediamannya. Surat 79 An-Nazi'at ayat 40-41. Pokok yang penting dalam mujahadah, perjuangan itu, penyempurnaan azam, cita-cita. Apabila ia berazam meninggalkan nafsu syahwat, maka sesungguhnya mudahlah sebab-sebabnya.
Yang demikian itu adalah percobaan dan ujian daripada Allah Ta'ala. Maka seyogialah ia bersabar dan meneruskan. Sesungguhnya, kalau ia membiasakan dirinya, meninggalkan cita-cita, niscaya nafsunya itu berjinakan yang demikian, lalu rusaklah. Dan apabila berbetulan ia merusakkan cita-cita, maka seyogialah ia mengharuskan dirinya akan siksaan terhadap perusakan itu, sebagaimana telah kami sebutkan pada penyiksaan diri, jiwa, pada kitab Al-Muhasabah dan Al-Muraqabah dahulu. Dan apabila ia tidak menakutkan dirinya dengan siksaan yang mengerasinya dan baik padanya memperoleh nafsu syahwat, maka rusaklah latihan, riatlah, dengan demikian keseluruhannya. Penjelasan, tanda-tanda penyakit hati dan tanda-tanda kembalinya menjadi sehat. Ketahuilah kiranya, bahwa tiap-tiap anggota badan itu dijadikan untuk suatu perbuatan khusus. Dan sakitnya anggota badan itu, sesungguhnya menyukarkan kepadanya perbuatan yang dijadikan baginya. Sehingga perbuatan itu tidak muncul daripadanya sekali-kali, atau muncul dalam keadaan semacam kekacauan, idle tirap. Maka sakit tangan itu, menyukarkan kepadanya menggenggam. Dan sakit mata itu, menyukarkan kepadanya melihat. Dan begitu pula sakit hati, menyukarkan kepadanya perbuatan khusus, di mana hati itu dijadikan karenanya. Yaitu, ilmu, hikmah, marifah, mengenal, mencintai Allah Ta'ala, beribadah kepadanya, merasa lezat dengan menyebutnya, mengutamakan yang demikian di atas semua keinginan yang lain, meminta tolong dengan semua keinginan dan anggota badan kepada yang tersebut. Allah Ta'ala berfirman, tiada aku jadikan jin dan manusia, selain untuk beribadah, menyembah, kepadaku. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Pada tiap-tiap anggota badan ada faedahnya. Faedah hati itu, hikmah dan marifahnya, ilmu mengenal Allah. Dan khasiat jiwa bagi manusia, ialah, yang membedakan manusia itu daripada hewan. Manusia tidak berbeda dari hewan, dengan kuatnya makan, bersetubuh, melihat atau lainnya. Akan tetapi, dengan mengetahui segala sesuatu, menurut yang sebenarnya, asalnya segala sesuatu, yang menjadikan dan yang menciptakannya, ialah, Allah Azza wa Jalla, yang menjadikannya segala sesuatu. Kalau ia mengenal tiap-tiap sesuatu dan ia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, maka seakan-akan ia tidak mengenal sesuatu. Dan tanda kenal itu, cinta, mahabbah. Maka siapa yang mengenal Allah Ta'ala, niscaya ia mencintainya. Tanda cinta, ialah tidak mengutamakan dunia dan kecintaan-kecintaan lainnya, daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakan, kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, perempuan-perempuanmu, kaum keluargamu, kekayaan yang kamu peroleh, perniagaan yang kamu kuatiri menanggung rugi dan tempat tinggal yang kamu sukai, kalau semua itu kamu cintai lebih dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjuang di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Surat 9 At-Taubah ayat 24. Maka siapa yang ada padanya sesuatu, yang lebih dicintainya daripada Allah, maka hati orang itu sakit. Sebagaimana tiap-tiap perut, yang lebih menyukai tanah dari roti dan air atau hilang keinginannya kepada roti dan air, maka perut itu sakit. Maka inilah tanda-tanda sakit. Dengan ini dapat diketahui, bahwa hati itu semuanya sakit. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah, untuk tidak sakit. Hanya di antara penyakit-penyakit itu, ada yang tidak diketahui oleh yang punya penyakit itu. Dan penyakit hati, termasuk yang tidak diketahui oleh yang punyanya. Karena itulah, maka dilengahkan. Dan kalau diketahuinya, niscaya sukarlah ia bersabar atas kepahitan obatnya. Karena obat itu berlawanan dengan keinginan hawa nafsu, yaitu, tercabutnya nyawa dari tubuh. Kalau didapatinya pada dirinya,
kekuatan sabar atas hal tersebut, niscaya ia tidak memperoleh dokter yang ahli mengobatinya. Sesungguhnya dokter-dokter itu, ialah para ulama. Dan penyakit sudah menguasai para ulama itu. Maka dokter yang sakit, sedikit sekali memperhatikan kepada pengobatannya. Maka karena inilah, penyakit itu menjadi sukar diobati. Dan penyakitnya menjadi melumpuhkan. Dan ilmu ini menjadi terhapus. Dan secara keseluruhan, kedokteran hati dimungkiri dan dimungkiri penyakitnya. Lalu manusia menuju kepada mencintai dunia dan kepada amal perbuatan, yang zahiriahnya ibadah dan pada batiniahnya adat kebiasaan dan memperlihatkan kepada orang, ria. Inilah tanda asal-usul penyakit. Adapun tanda kembalinya menjadi sehat sesudah pengobatan, maka dilihat pada penyakit yang diobati. Kalau yang diobati itu penyakit kikir, maka itu penyakit yang membinasakan dan yang menjauhkan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka obatnya dengan memberikan harta dan membelanjakannya. Akan tetapi, kadang-kadang harta itu diberikan, sampai kepada batas yang menjadikan ia mubazir, membuang-buang harta. Maka mubazir itu pun menjadi penyakit pula. Lalu menjadi seperti orang yang mengobatkan dingin dengan panas, sehingga keraslah panas. Maka itu pun penyakit pula. Akan tetapi, yang dicari, ialah kelurusan, di antara panas dan dingin. Begitu pula yang dicari, kelurusan di antara pemborosan dan kekikiran. Sehingga berada di pertengahan, dan dalam penghabisan jauh dari dua tepi. Kalau Anda ingin mengetahui pertengahan, maka perhatikanlah kepada perbuatan yang diharuskan oleh akhlak yang ditakuti itu. Kalau perbuatan tersebut lebih mudah bagi engkau melaksanakannya dan lebih enak dari perbuatan yang menjadi lawannya, maka yang kuat pada engkau, ialah akhlak yang mewajibkan perbuatan tersebut. Misalnya, bahwa menahan harta daripada memberikan dan mengumpulkannya itu, lebih enak dan lebih mudah bagi engkau, daripada memberikannya kepada yang berhak. Maka ketahuilah, bahwa yang kuat pada engkau, ialah akhlak kikir. Dari itu, maka tambahlah membiasakan memberi. Kalau memberi kepada yang tidak berhak, lebih enak bagi engkau dan lebih ringan kepada engkau daripada menahankannya dengan benar, maka telah kuatlah sifat boros pada engkau. Maka kembalilah kepada membiasakan, menahan tidak memberikan. Senantiasalah hendaknya, engkau mengintip diri engkau dan mencari bukti tentang akhlak engkau, dengan memudahkan perbuatan dan menyulitkannya. Sehingga hubungan hati engkau terputus daripada menoleh kepada harta. Lalu engkau tidak cenderung kepada memberikannya dan menahankannya. Tetapi harta itu pada engkau menjadi seperti air. Maka engkau tidak meminta pada air itu, selain menahannya karena keperluan orang yang memerlukan. Atau memberikannya karena keperluan orang yang memerlukan. Tiada yang kuat pada engkau, di antara memberi dan menahan. Maka tiap-tiap hati menjadi seperti demikian. Maka Allah mendatangkan akan hati yang selamat dari kedudukan ini khususnya. Dan harus hati itu selamat dari akhlak-akhlak yang lain. Sehingga ia tiada mempunyai hubungan dengan suatu yang menyangkut dengan dunia. Sehingga dirinya, jiwanya, berangkat dari dunia, putus segala hubungan dengan dunia. Tiada menoleh lagi kepada dunia dan tiada merindukan kepada sebab-sebab dunia. Maka ketika itu, ia kembali kepada Tuhannya, sebagai kembalinya jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainah, yang rela, direlakan, yang masuk dalam rombongan hamba Allah yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dari nabi-nabi, orang-orang sidik, orang-orang syahid dan orang-orang solih. Dan baiklah mereka itu menjadi teman. Tatkala pertengahan yang hakiki di antara dua tepi itu sangat sukar, bahkan lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang, maka tak dapat dibantah lagi, bahwa siapa yang bertahta di atas jalan lurus, es-sirotol mustaqim, ini, di dunia, niscaya ia akan memperoleh seperti jalan ini di akhirat nanti. Sedikitlah hamba itu terlepas dari kemiringan pada jalan lurus. Yani,
jalan pertengahan, sehingga ia tidak miring kepada salah satu dari dua pinggir. Lalu hatinya tersangkut pada pinggir yang miring ia kepadanya. Maka karena itulah, manusia tiada terlepas daripada azab apa saja dan singgah di neraka, walaupun itu seperti kilat. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada seorang pun di antara kamu yang tiada masuk ke dalamnya. Itulah keputusan Tuhan yang tak dapat dihindarkan. Akhirnya kami lepaskan orang-orang yang menjaga dirinya dari kejahatan. Surat 19 Maryam ayat 71-72. Artinya, orang-orang yang lebih banyak dekatnya kepada jalan yang lurus daripada jauhnya. Dan karena sukarnya kelurusan, al-istiqomah, itu, maka haruslah bagi masing-masing hamba Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala setiap hari 17 kali, dalam bacaannya, Ihdines sirotol mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Karena wajiblah membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat salat 5 waktu. Diriwayatkan, bahwa sebahagian mereka bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah bersabda, beruban kepalaku oleh surat Hud, syayabatni Hudu. Mengapakah engkau bersabda demikian?" Nabi menjawab, karena firman Allah Ta'ala, beristiqomahlah, berpegang pada jalan lurus atau bertetap pendirian, sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau. Surat 11 Hud ayat 112. Istiqomah di atas jalan yang lurus adalah sangat sulit. Tetapi seyogyanya manusia berusaha mendekati jalan lurus, jikalau ia tidak mampu pada hakikat jalan lurus itu. Maka tiap-tiap orang yang ingin terlepas dari keburukan, maka kelepasan itu tidak ada, selain dengan amal solih, perbuatan yang baik. Dan perbuatan baik itu tidak timbul, selain dari akhlak yang baik. Maka hendaklah masing-masing manusia mencari sifat dan akhlaknya. Hendaklah dihitungkannya dan diusahakannya dengan pengobatan, satu demi satu menurut tertibnya. Kita bermohon pada Allah yang Maha Pemurah, menjadikan kita termasuk orang-orang mutakin, artinya ia meninggalkan sesuatu yang tak ada apa-apa padanya, karena takut kepada sesuatu yang ada apa-apanya. Penjelasan, jalan yang memperkenalkan manusia akan kekurangan dirinya. Ketahuilah kiranya, bahwa Allah Azza wa Jalla apabila berkehendak kebajikan pada hambanya, niscaya diperlihatkannya kekurangan-kekurangan diri hamba itu. Siapa yang penglihatan mata hatinya tembus, niscaya tidak tersembunyilah kepadanya kekurangan-kekurangannya. Maka apabila ia sudah mengetahui kekurangan-kekurangannya, niscaya memungkinkan ia mengobatinya. Akan tetapi, kebanyakan makhluk itu tidak mengetahui kekurangan dirinya. Seseorang mereka itu melihat abu pada mata saudaranya dan tidak melihat telapak kurma pada matanya sendiri. Maka barang siapa bermaksud mengetahui kekurangan dirinya, maka baginya 4 jalan. Pertama, bahwa ia duduk di hadapan guru, syaikh, yang melihat kekurangan diri, yang memperhatikan bahaya-bahaya yang tersembunyi. Dan ia menetapkannya yang demikian pada dirinya. Dan ia turut petunjuknya pada mujahadah perjuangannya. Dan inilah keadaan murid bersama syaikhnya dan anak didik bersama ustadznya. Maka ia diperkenalkan oleh ustadz dan syaikhnya akan kekurangan dirinya. Dan ia diperkenalkan jalan pengobatannya. Dan ini sukar sekali diperoleh pada masa sekarang. Kedua, bahwa ia mencari teman yang benar, yang melihat, bermata hati, dan yang beragama. Lalu dijadikannya temannya itu pengintip terhadap dirinya, untuk memperhatikan hal ihwal dan perbuatannya. Maka apa yang tiada disukai, daripada akhlak, perbuatan dan kekurangan-kekurangannya, baik batin ataupun zahir, diberitahukannya kepadanya. Begitulah diperbuat oleh orang-orang cerdik dan orang-orang besar dari pemuka-pemuka agama. Umar berkata, kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada orang yang menunjukkan kepadaku kekuranganku. Ia bertanya kepada Salman Al-Farisi tentang kekurangannya.
Tatkala Salman datang kepada Umar, lalu Umar bertanya, "Apakah yang sampai kepadamu tentang diriku, yang tiada kamu sukai?" Salman meminta, supaya Umar tiada memperkatakan tentang itu. Tetapi Umar mendesak menanyakannya. Lalu Salman menjawab, "Sampai kepadaku, bahwa engkau mengumpulkan dua makanan di atas suatu meja makan. Dan engkau mempunyai dua tempat, suatu tempat siang dan suatu tempat malam." Kemudian, Umar bertanya pula, "Adakah sampai kepada engkau yang lain dari itu?" Salman menjawab, "Tidak." Lalu Umar berkata, "Dua tadi sudah cukup bagiku." Adalah Umar bertanya kepada Huzaifah, seraya berkata kepada Huzaifah, "Engkau teman rahasia Rasulullah mengenai orang-orang munafik. Adakah engkau melihat pada diriku sesuatu bekas nifak, munafik itu?" Sedang Umar begitu mulia pangkatnya dan demikian tinggi kedudukannya. Begitulah Umar menuduh dirinya. Tiap-tiap orang yang sempurna akalnya dan tinggi kedudukannya adalah sangat sedikit membanggakan diri dan sangat besar menuduh, memperhatikan keburukan dirinya sendiri. Tetapi hal yang seperti ini sangat sukar pula dijumpai. Sangat sedikit pada teman-teman orang yang meninggalkan berminyak air, bersifat palsu. Lalu ia menerangkan kekurangan atau meninggalkan kedengkian. Lalu tiada menambahkan dari kadar yang perlu. Maka tiada terlepas pada teman-temanmu, orang yang dengki atau mempunyai maksud tertentu, yang memandang yang bukan kekurangan itu kekurangan. Atau teman yang berminyak air, palsu, yang menyembunyikan tentang dirimu, sebahagian kekuranganmu. Karena itulah, maka Daud At-Tai mengasingkan diri dari manusia. Orang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tiada bercampur baur dengan manusia?" Daud At-Tai menjawab, "Apakah yang akan aku perbuat dengan golongan-golongan itu, yang menyembunyikan daripadaku kekuranganku?" Adalah keinginan kaum agama itu, dapat menyadari kekurangan dirinya, dengan diberitahukan oleh orang lain. Dan telah menjadi kenyataan pada orang-orang seperti kita sekarang, bahwa yang sangat tidak disenangi, ialah orang yang menasehati kita dan memberitahukan kepada kita akan kekurangan kita. Ini hampir menjadi pertanda yang terang, dari kelemahan iman. Sesungguhnya akhlak jahat itu ular dan kalajengking yang menyengat. Kalau ada orang yang memberitahukan kepada kita, bahwa di bawah kain kita ada kalajengking, tentu kita terima perkataan itu sebagai suatu nikmat. Dan kita merasa senang sekali. Dan kita berusaha menghilangkan kalajengking tadi, menjauhkannya dan membunuhnya. Penganiayaannya itu atas badan dan kesakitannya berketerusan, sehari atau kurang dari sehari. Dan penganiayaan akhlak buruk atas lubuk hati itu, lebih ditakuti, bahwa berketerusan sesudah mati untuk selama-lamanya atau ribuan tahun lamanya. Kemudian, kita tidak merasa gembira kepada orang yang memberitahukan kepada kita akan akhlak buruk itu. Dan kita tidak berusaha menghilangkannya, akan tetapi berusaha menghadapi penasehat tadi, seperti perkataannya kepada kita. Lalu kita berkata kepadanya, "Saudara juga berbuat begitu." Begitu. Dan kita sibuk bermusuhan dengan orang tersebut, tanpa mengambil manfaat dengan nasihatnya. Yang demikian, menyerupai dengan kekesatan hati yang dihasilkan oleh kebanyakan dosa. Dan pokok semua itu, ialah kelemahan iman. Maka kita bermohon pada Allah Azza wa Jalla kiranya kita diilhaminya petunjuk, diperlihatkannya kepada kita akan segala kekurangan dan dianugerahinya kita kesibukan untuk mengobatinya. Dan diberinya kita taufik, untuk bangun mengucapkan terima kasih, syukur, kepada orang yang memperlihatkan kepada kita akan segala keburukan kita, dengan nikmat dan kurnia-Nya. Jalan ketiga, bahwa ia memperoleh faedah mengetahui kekurangan dirinya, dari perkataan, lidah, musuhnya. Sesungguhnya mata yang penuh kemarahan akan melahirkan segala keburukan. Semoga manusia lebih banyak mengambil manfaat dari musuh yang meluap-luap kemarahannya, yang menyebutkan segala kekurangannya, daripada teman yang berminyak air,
palsu, yang menyanjung dan memujinya, dan menyembunyikan segala kekurangannya. Hanya tabiat manusia sudah menjadi sifatnya, mendustakan musuhnya. Dan apa yang dikatakan musuh itu, dianggapnya dengki. Akan tetapi orang yang berpemandangan jauh, bermata hati, selalu mengambil manfaat dengan perkataan musuh-musuhnya. Karena semua kejahatannya tak boleh tidak akan berhamburan dari lidah musuh itu.